Halo, selamat pagi Mbak. Iya, selamat malam. Oh, selamat malam. Bukan pagi ya Mbak? Oh, dengan Mbak siapa ya? Wah, saya dengan Sandro Jabrik Wong ganteng sak donya Mbak. Gimana? Ada yang bisa dibantu? Geng, Pak Sandro. Gimana Mbak? Gini Pak, saya kan dulu Hong Kong 7 tahun, terus pulang di Indonesia udah 8 tahun. Ini rencana saya mau proses balik lagi ke Hong Kong lagi. Siap. Tapi data saya yang di Indonesia sama yang di Hong Kong itu beda, gitu loh. kakak sama KTP itu beda namanya sama tahun lahir. Dulu saya pertama kali kan umur 18 tahun, habis itu sama PT dulu dituain, jadinya asli kelahiran tahun 83 tapi di ID Hong Kong sama paspor itu tahun 80. Terus persyaratannya kalau seumpamanya saya proses lagi itu gimana? Soalnya data saya yang kakak sama KTP sama paspor ID Hong Kong itu nggak sama. Bisa nggak? Ya bisa. Soalnya persyaratannya sekarang itu nggak segampang dulu. Sekarang lebih rumit gitu loh. Enggak juga. Oh, gitu. Yang pulang dari Taiwan cuman punya paspor aja, nggak punya KTP, nggak punya kakak, nggak punya akte lahir juga bisa berangkat kok Mbak. Ya, saya juga nggak punya akte Pak. Iya, yang pegangannya itu cuman paspor aja. Pulang dari Taiwan. Pulang dari Taiwan, gitu. telepon saya bulan April, Maret akhir April. Sekarang udah di Hongkong, udah kerja 1 mingguan lah. Cuman kan prosesnya panjang dan sekarang lagi kalau sekarang ada job apa aja Pak? banyak. Job itu ndak ada masalah. Yang bermasalah itu majikan mau sama sampean nggak, itu aja. Iya. Masalahnya cuma di situ. Proses semuanya tetap jalan, Covid jalan, setelah Covid lebih kenceng jalan. Persoalannya itu nasib, mujur, apa malang kan gitu. Kalau nasibnya mujur, baru setor data seminggu, itu udah ada langsung majikan yang mau. Tapi kalau nasibnya kurang baik, ya bisa 2 bulan, 3 bulan ya nganggur. Tapi kelebihannya kalau dengan kami, satu, kita bisa memperbaiki itu semua data, beres, kelar, selesai, satu. Yang kedua, kita bisa memproses sampean tanpa harus ke PT dulu. Karena sampean X, duduk manis di rumah, tinggal nunggu majikan yang mau sama sampean, tinggal ditelepon, ya kan, ditelepon, cocok misalnya majikan, baru sampean proses ID, pembuatan ID, setelah proses ID, kemudian PAP, visa turun PAP baru berangkat. Jadi berarti tanpa ujian ya Pak? Ya, tanpa ujian lagi ya, soalnya kalau sama. masuk PT. Enggak, sebentar, gantian, kita ngomongnya gantian Mbak, kan yang nanya sampean toh. Oh iya. Jadi kalau yang nanya sampean, saya jangan diguruin. Maaf. Saya jangan diguruin, proses saya jelaskan proses hari ini dan proses dulu. Beda dan samanya ada di mana kan gitu tuh. Jadi tapi kalau sampean mau cerita sama saya dengerin gitu loh. Kalau mau cerita sama saya yang dengerin. Gitu aja. Jadi data sampean ini kan tidak sama. Otomatis kalau data tidak sama, kita pasti betulkan. Nah, kalau dibetulkan pasti akan disesuaikan dengan KTP Hong Kong dan paspor sampean yang zaman dulu. Sampean masih pegang KTP Hong Kong nggak? Masih. Nah, kalau ada KTP Hong Kong enak. Ada ID, KTP Hong Kong, paspor sama kontrak kerja yang lama, yang terakhir masih ada. Nah, kalau itu kan gampang. Jadi tinggal kita cocokin data yang baru sama KTP sama paspor yang itu. Nggak bisa disamakan sama data yang sekarang, yang samain data bener yang sekarang ibaratnya. Karena kalau sampai
kita pakai data yang benar, sampean ke Hongkongnya kena data ganda. Itu namanya. Jadi gitu, karena gitu. diperbaiki itulah makanya PT mengambil banyak potongan di sana. Kan gitu tuh Mbak ceritanya. Ya, Jadi iya, saya iya. jelaskan juga sekalian sebelum sampai nanya. Potongan di PT kami terbilang relatif mahal kan. 2.300 sampai 2.800. Tergantung data sampean. Jadi di situ tuh. Nah, ketika sampean berproses dengan kami tidak akan menahan apapun, ya kan? Kami akan menginformasikan ke PT, sampean tinggal kirim KTP Ya. sampean Hongkong atau paspor Hongkong, boleh difoto, kemudian sama KTP Indonesia. Kita akan lihat keperbedaannya di mana, kan seperti itu. Nah, Iya. setelah Iya, dilihat, kemudian kita biodata sampean. Setelah di biodata, baru biodata disodorkan ke majikan. Nah, setelah biodata disodorkan ke majikan, kalau seandainya ada majikan yang tertarik, yang cocok, baru proses interview, Mbak. Nah, setelah proses interview, ketika majikan sudah oke, pastinya kan habis interview kan kita nggak tahu majikan oke atau tidak. Yang akan bilang oke kan pasti pihak PT. Nah, ketika sampean sudah dibilang, Mbak, majikannya mau, sampean proses ID. Nah, proses ID inilah yang haruskan disesuaikan dengan KTP Hongkongnya tadi kan. Nah, disitulah sampean mungkin akan diagendakan atau diacarakan sedemikian rupa supaya proses ID itu kan pembuatan paspor baru yang jelas akan disesuaikan dengan data sampean yang lama supaya tidak terjadi data ganda. Nah, ketika proses ID itu sudah clear, sudah beres, paspor kan tidak diserahkan ke sampean. Paspor langsung berangkat ke PT. Paspornya, tapi orangnya masih di rumah. Nah, setelah ada di PT, baru diproses di majikan, di KJRI. Habis selesai proses KJRI, nama paspor sampean ABCD bla 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 bla, sampean uji kom nanti di daerahnya. Uji komnya nanti di Jakarta. Jadi sudah selesai, habis itu ke imigrasi, visa turun, baru sampean setelah visa turun, sampean ditelepon sama orang PT, Mbak, sampean berangkat, visa sudah turun. Di situ baru dilakukan uji kom, PAP. Nah, di situ. Nah, sudah selesai sekalian berangkat. Begitu Mbak prosesnya dengan kami. Wes, ada lagi yang mau sampean tanyakan? Berarti data sesuai data yang dulu ya, nggak dirubah. Yes, sesuai dengan yang di Hongkong. Berarti. Berarti persyaratan itu kakak nggak ngerubah ya Pak? Kakak tetap sama yang di sini sama KTP. Nah, kira-kira menurut meskipun nggak sama nggak apa-apa? Nggak, gini loh. Sampean nggak perlu memikirkan KTP, KK, dan akte sampean. Itu sudah urusan kami. Iya. Yang menjadi urusan sampean adalah ketika sampean bikin paspor itu sampean ikuti aja alurnya. Nanti ditelepon orangnya. Siap. Jadi sampean bikin paspor kan otomatis diusahakan di daerahnya sampean, di radius yang terdekat, bukan yang di Jakarta. Iya Pak. Jadi Iya. Jadi yang terdekat setelah bikin paspor ya baru sampean tunggu dulu lagi di rumah, proses dijalankan. Nah, disitulah. Di situ prosesnya. Jadi kita tidak perlu datang ke PT karena sampean adalah X. Gitu dianggapnya kalau X is okay gitu. Kalau non baru ke PT belajar. Jadi ceritanya seperti itu Mbak Ada lagi yang sampean butuhkan informasi lagi kira-kira? Kalau potongan biasanya berapa 6 bulan Pak? Berapa kali? 6. 6. Jadi karena sampean datanya nggak sama. Tapi tergantung itunya ya, datanya ya. Ya, yang pertama berapanya belum bisa memastikan. Iya, tapi rata-ratanya di 23 sampai 28. Dan itu masih nanti tergantung pada saat sampean di PT, terakhir kan ada yang minta uang saku, ada yang enggak, ya sudah. Itu pasti akan berpengaruh terhadap potongan, jumlah potongan.
Karena sebenarnya gitu ya. uang saku itu bukanlah uang kita, tapi uang saku itu kan pinjem yang nantinya akan kita bayar di potongan tadi. Seperti itu ceritanya Mbak E, sudah komplit. Ya Pak, ya paham. Jadi kalau Terima kami enak, kami boleh dibanding-bandingkan. Nah, bukan kayak si Farel. Kan kalau si Farel ojo dibanding-banding nih. Nah, kita enggak, kita boleh. Dibanding-banding. Loh, iya dong, kami boleh sampean bandingkan kalau ada yang jauh lebih murah. Oke, ya sampean boleh ke sana. Tapi kalau di sana sudah mentok, ya sampean boleh coba di tempat kami. Kan begitu ceritanya. Gitu kan. Iya. Karena saya bukan sponsor yang harus memaksa orang untuk proses bersama kita. Jadi kita berusaha menjelaskan kalau sampainya cocok, ya ayo monggo. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Kan gitu ceritanya. Iya. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali belum jelas? Enggak Pak, sudah paham. Sudah cukup ya. Ya, anaknya juga udah teriak-teriak ini minta diperhatikan mamanya. Iya, ini anaknya. Oke. Diurus dulu anaknya, Mbak. Sini ayo. Ya, makasih Pak ya. Oke, siap. Yuk. Oke, Bapak terima kasih. Selamat malam. Luar biasa ya, keceriaan terhadap keluarga ya. Situasi tadi anaknya jerit-jerit dan teriak. Ya suasana di Indonesia, tapi ya apa boleh buat. Teman-teman ngerasa dan menganggap bahwa Hongkong adalah pilihan untuk bisa mendapatkan dan mengais rezeki untuk perubahan kehidupan yang jauh lebih baik. Saya tidak banyak berkomentar, tapi ya apapun itu, perbedaan data dan segala apapun sebenarnya orang PT lah yang sangat bisa membantu dalam persoalan tersebut. Banyak PT-PT di sana yang tidak ingin ribet, tidak mau mumet. Nah, dia ngurusi hanya orang-orang yang memang benar, yang orang tepat, yang orang pas. Tapi kami berusaha, sekali lagi kalau kami dipercaya, kami akan berusaha memberikan bantuan dan tahu sendiri teman-teman Indonesia seperti apa dan bagaimana. Saya tidak perlu panjang cerita di konten ini. Yang penting tetap semangat. Semoga bermanfaat apa yang saya tampilkan di sini, apa yang saya buat konten di sini. Mudah-mudahan bisa menjadikan teman-teman belajar lebih baik lagi. Sehat selalu, stay tune in my YouTube channel dan see you next video. Bye-bye.